Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan memberikan tutorial simulasi tentang aliran fluida yang berada pada exhaust manifold mobil seperti ini. Gambar ini saya dapatkan dari GrabCAD, mungkin nanti linknya akan saya taruh di deskripsi agar teman-teman semua bisa mencobanya untuk latihan. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mendefinisikan atau untuk mengetahui bagaimana perilaku aliran fluida terkait dengan velocity maupun temperatur yang berada pada outlet di sini. Dalam simulasi ini, saya menggunakan software ANSYS 2021 Academic Version. Seperti ini. Saya menggunakan Fluid Flow Fluent juga untuk simulasinya. Yang pertama akan kita lakukan adalah membuat gambar model atau gambar struktur yang akan kita simulasikan. Yang pertama kita masuk ke geometri dulu. Kita import geometrinya. Gambar yang tadi sudah saya download, ini sudah masuk di Fluid Flow Fluent untuk editing geometri. Jadi di proses editing geometri ini, yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan di mana wilayah solid dan di mana wilayah fluida yang akan mengalir. Jadi kalau misalkan ini merupakan sebuah komponen solidnya, maka fluida atau aliran domain dari fluida itu akan berada pada rongga-rongga ini. Sehingga kita juga perlu membuat 3D model tentang domain daripada fluida yang akan kita definisikan. Kita bisa menggunakan fitur tool fill di sini. Kita seleksi di mana domain fluida yang akan kita definisikan. Ketika semua ruangan sudah terseleksi dengan baik, langkah selanjutnya adalah membuat ruangan tersebut menjadi sebuah 3D model dengan cara mengenerate. Apabila terjadi kesalahan seperti ini, kita harus meng-cross check lagi apakah seleksi yang kita pilih sudah benar atau belum. Dengan cara klik kanan, masuk ke problematik geometri. Nah, ternyata pada bagian ini belum terseleksi dengan baik, maka kita akan mengeditnya kembali. Kita memilih Nah, di sini proses fill-nya sudah selesai atau tergenerate dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan di sini sudah muncul satu lagi. Nah, ini merupakan domain dari fluida. Tapi tetap kita gambar 3D modelnya untuk mendefinisikan di mana area fluida itu berada. Setelah itu, kita ganti nama. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah mendefinisikan bahwa benda tersebut merupakan sebuah komponen fluid ataupun solid. Dengan cara seperti ini. Di sini keterangannya sudah fluid, berarti sudah benar karena ini merupakan aliran fluida, domain aliran fluida yang akan dilalui. Selanjutnya kita solid. Di sini juga sudah tertera solid, berarti definisinya sudah benar. Setelah itu kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses meshing.
dalam proses meshing ini nantinya kita akan memecah geometri atau 3D model yang sudah kita buat tadi menjadi sebuah elemen-elemen kecil. Namun sebelumnya, di sini saya akan mengidentifikasi atau memberikan notasi kepada bagian-bagian komponen yang akan kita simulasikan, sehingga nantinya komponen tersebut dapat secara langsung terbaca oleh software, di mana letak aliran masuk, di mana letak aliran keluar, di mana dinding, dan sebagainya. Setelah pemberian nama atau notasi pada bagian aliran masuk dan aliran keluar, selanjutnya kita juga perlu mendefinisikan di mana domain dari fluida dan di mana domain dari solid. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa kita sudah menotasikan atau mendefinisikan dari tempat-tempat di mana fluida itu bergerak. Ada inlet 1, inlet 2, inlet 3, inlet 4, ada outlet, solid body, dan liquid body. Dan proses selanjutnya adalah kita masuk ke meshing. Dalam proses meshing ini, saya tidak akan banyak melakukan modifikasi, dikarenakan untuk ANSYS software academic version ini, kita hanya dibatasi sekitar 512.000 sel saja. Artinya untuk jumlah meshing yang lebih dari itu, kita tidak bisa menjalankan simulasi tersebut. Elemen size, saya gunakan 5E-3. Di sini ukuran meshing akan sangat berpengaruh terhadap hasil simulasi yang akan kita dapatkan nantinya. Untuk kualitas meshing, saya naikkan grade-nya dari medium ke high. Dan itu saya juga menambahkan inversion. Jumlah layer yang saya gunakan 2-3 saja. Setelah itu kita generate. Nah, ketika proses meshing telah selesai, hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini merupakan inversion yang kita buat tadi. Jadi inversion merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk mendefinisikan domain dari fluid yang bergesekan dengan solid body, karena pada realitanya akan terjadi gesekan antara fluid dan juga solid, dimungkinkan juga terjadi perubahan suhu, sehingga nanti hasil di luar domain akan cenderung lebih kurang akurat kalau tidak diberikan inversion. Setelah itu proses meshing selesai dan saya akan melanjutkan ke proses tahap selanjutnya.
Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita bisa lihat bersama bahwasannya ANSYS setelah otomatis mendefinisikan di mana saluran masuk dan di mana saluran keluar, karena di proses sebelumnya kita telah melakukan pemberian nama atau pemberian notasi. Di dalam proses setup ini nantinya kita akan memberikan atau memasukkan variabel-variabel parameter yang dibutuhkan dalam simulasi ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengecek dulu kondisi dari mesin yang sudah kita buat tadi, bagaimana kualitasnya, apakah baik atau buruk. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa minimum orthogonal quality itu 9, sekian minus 0,2. Artinya dia memiliki nilai 0,095 sekian. Kita bisa melakukan perbandingan di beberapa literasi sudah dicantumkan bahwa range dari mesin itu memiliki kualitas dari 0 sampai 1. Semakin dia besar atau semakin mendekati angka 1, dia akan semakin baik kriteria dari mesinnya. Untuk simulasi tadi kita mendapatkan nilai 0,09 sehingga termasuk dalam kategori bad. Tapi tidak apa-apa, tetap kita lanjutkan simulasi ini. Dalam simulasi saya menggunakan steady simulasi. Untuk unit saya menggunakan satuan panjang yaitu milimeter, dan juga temperatur saya menggunakan Celsius. Setelah itu pada dasarnya untuk proses setup ini kita tinggal mengikuti bagaimana langkah-langkah yang ada di jendela ini, kita urutkan dari atas sampai ke bawah. Itu sudah proses runtutannya seperti itu. Kita pertama ke model dulu. Kita mengaktifkan untuk equation of energy. Nah, discuss model di sini. Ketika kita menjumpai atau mendapatkan kasus di mana pipa itu memiliki belokan, maka akan cenderung aliran fluida yang ada di dalamnya itu memiliki sifat turbulence. Sehingga ketika ada kasus yang memiliki sifat turbulence, kita menggunakan K epsilon atau K omega. Untuk laminar sendiri, itu nanti digunakan untuk pipa-pipa yang lurus ataupun sederhana. Untuk yang lainnya nanti bisa dibaca di panduan ANSYS sendiri. Di sini saya menggunakan K omega. Setelah itu kita lanjut ke material. Nah, material yang disediakan secara default oleh ANSYS ini adalah fluida berupa udara dan juga solid berupa aluminium. Namun, dalam proses exhaust manifold ini, kita mengambil material yang lain. Dalam sebuah referensi, saya dapatkan bahwa exhaust gas itu berupa nitrogen oksida. Jadi kita akan mengubahnya dengan cara create and edit. Kita mengimport dari Fluent Database. Nah, di sini sudah muncul material yang kita pilih. Selanjutnya di cell zone condition. Di cell zone condition ini kita disediakan zona atau domain dari fluid ataupun solid yang sudah kita definisikan di proses sebelumnya. Untuk fluid body, tipenya adalah fluid. Kita mengubah nanti materialnya dari air atau udara menuju ke nitrogen oksida. Selanjutnya untuk solid body, tipenya adalah solid. Ini menggunakan aluminium. Selanjutnya kita masuk ke boundary condition. Di boundary condition ini merupakan bagian-bagian yang sudah kita identifikasi di proses sebelumnya. Kita bisa mengurutkannya atau mengkategorinya menurutkan tipe zonanya. Nah, seperti ini. Jadi saluran masuk
itu merupakan inlet 1, inlet 2, inlet 3, dan inlet 4, dan seterusnya. Nah, pada kasus ini, kita memiliki asumsi bahwa kecepatan awal pada saluran lubang inlet ini sudah kita ketahui sebelumnya. Kita mengambil bahwa kecepatan awal di domain inlet ini 3 meter per second dengan temperatur 60 derajat. Begitu juga dengan saluran yang lain untuk saluran masuk. Setelah kita mendefinisikan kondisi pada inlet, kita juga memberikan kondisi pada wall atau dinding dari fluida tersebut. Di sini tipenya wall, edit. Nah, karena pada kondisi realitasnya nanti panas atau kecepatan udara itu akan bergesekan langsung dengan dinding atau wall. Makanya itu kita memberikan thermal kondisinya convection dengan heat transfer coefficient untuk aluminium itu berkisar antara 59 sampai 64. Katakan saja ini 60. Dengan kondisi free stream temperaturnya 26,85 dengan materialnya aluminium. Oke, setelah boundary condition, kita masuk ke solution di bagian metode. Pada metode ini saya gunakan simple dengan second order upwind untuk momentum, turbulent kinetic energy, dan specific dispersion rate dan juga energy. Setelah itu saya masuk ke report definition. Report definition ini merupakan laporan di mana menunjukkan apa yang akan kita cari dalam simulasi ini. Karena dalam simulasi ini kita mencari temperatur dan juga kecepatan akhir, nah kita bisa membuatnya. Kita memilih variabelnya temperatur dengan surface yang diamati adalah outletnya. Jadi nanti berapa temperatur yang ada di outlet. Nah, kita telah mendefinisikan apa yang akan kita cari dalam simulasi ini berupa temperatur dan juga velocity. Maaf, belum saya ganti. Sudah muncul di sini. Setelah itu di monitor, kita bisa melihat di sini, residual monitor. Ini merupakan parameter atau nilai yang harus dicapai agar suatu simulasi itu bisa dikatakan dengan convergent atau nilainya sudah tepat dan tidak berubah. Nah, dalam convergence condition ini diketahui beberapa equation, yaitu continuity, velocity untuk x, y, z, energy, k, dan omega.
Selanjutnya kita menambahkan lagi untuk conversion conditionnya dari segi apa yang akan kita cari, seperti laporan tadi, yaitu kecepatan dan juga temperatur. Nah, dengan begini artinya suatu simulasi bisa dikatakan konvergen apabila telah memenuhi equation dari parameter di sini, ditambah dengan ketika sudah memenuhi kriteria dari apa yang akan kita cari. Setelah itu kita akan meminta report file, meminta file laporan. File laporan tersebut berisi temperatur dan juga velocity yang sudah kita buat tadi. Report plot ini untuk memberikan hasil grafiknya. Kita juga memberikan report plot berupa variabel yang kita definisikan tadi. Nah, setelah itu kita langsung menuju ke initialization. Di proses initialization ini saya menggunakan hybrid initialization. Langsung initialize. Nah, ketika hybrid initialization sudah berakhir, kita langsung menuju ke run calculation untuk persiapan penghitungan. Dalam persiapan penghitungan ini, kita diminta untuk memasukkan berapa jumlah iterasi yang akan kita pakai, sehingga nantinya suatu iterasi ini akan menunjukkan nilai konvergensi. Artinya ketika suatu simulasi itu tidak konvergen atau belum konvergen, maka kita perlu untuk menambah jumlah iterasi yang kita gunakan. Untuk iterasi awal, saya menggunakan 200, setelah itu calculate. Nah, kita bisa lihat di sini, calculation sudah komplit. Bisa dilihat bahwa di sini sudah solution for report definition, temperature has converted, artinya simulasi yang kita lakukan sudah konvergen. Selanjutnya kita menutup aplikasi Fluent. Kita masuk ke bagian hasil. Di bagian hasil ini nantinya kita akan memvisualisasikan hasil atau target dari simulasi yang kita lakukan. Untuk tampilannya nanti bisa coba-coba sendiri. Yang pertama, saya akan menunjukkan fitur kontur di sini. Kontur ini merupakan tool yang digunakan untuk memvisualisasikan hasil atau besaran nilai yang digambarkan secara gambar dengan warna. Kita mencoba untuk kontur. Di sini lokasi yang akan kita definisikan adalah outlet.
Untuk variabelnya saya milih temperatur. Range-nya saya pilih lokal. Nah, di sini bisa diketahui bahwa hasil akhir temperaturnya akan seperti ini. Yang di bagian atas akan cenderung lebih panas daripada bagian bawah. Hal itu disebabkan karena turbulensi yang terjadi ketika fluida bergerak dari bawah akan cenderung memberikan suhu yang meningkat di bagian atas di sini. Ini untuk kontur. Kontur juga bisa dilakukan di bagian inlet maupun di bagian tengah-tengah dari saluran ini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menggunakan volume rendering. Volume rendering ini nantinya akan saya gunakan untuk melihat bagaimana kondisi atau temperatur yang berada pada tengah-tengah saluran di sini. Variabel saya ubah ke pressure. Lokal, domainnya saya pilih fluid domain, fluid body. Ini merupakan pressure-nya, pressure yang terjadi. Jadi pressure yang ada di saluran akan cenderung lebih banyak atau lebih kuat di bagian inlet, dan untuk outlet-nya dia memiliki tekanan yang cukup rendah. Selanjutnya variabelnya saya akan ganti dengan temperatur. Nah, untuk hasil temperatur bisa kita lihat di sini. Temperatur yang terjadi pada fluidanya. Untuk nilainya berkisar untuk yang paling merah ini sekitar 3,332 E plus 02, satuannya adalah Kelvin, sehingga sekitar 333 Kelvin. Untuk yang hijau di bagian bawah ini berkisar di range 3,27 sampai 3,21. Selanjutnya saya akan mengubahnya menjadi velocity atau kecepatan. Nah, kecepatannya akan seperti ini. Kecepatan di inlet akan cenderung lebih rendah daripada kecepatan di outlet. Seperti ini. Ini untuk fitur volume rendering. Saya akan mencoba untuk streamline. Dan streamline ini saya diminta untuk memasukkan asal dari fluida itu diukur dari mana. Saya menggunakan inlet 1, 2, 3, dan 4. Domain adalah fluid body. Adalah banyaknya garis yang akan nanti kita seleksikan. Setelah itu variabelnya velocity. Nah, seperti ini. Hal ini sama juga dengan nilainya dengan volume rendering tadi, di mana kecepatan di inlet itu akan lebih rendah daripada kecepatan di outlet. Hal ini juga membuktikan bahwa persamaan kontinuitas dari teknologi di mana debit aliran dalam suatu domain itu akan selalu sama. Kita lihat di sini bahwa volume masuk itu lebih besar daripada volume untuk keluar, sehingga kecepatan di volume yang lebih kecil nanti akan cenderung meningkat di sini. Untuk membuat animasinya, bisa memilih menu animation. Lalu kita atur kecepatannya. Jika kita mengatur jarak keluar dan juga besarnya simbol atau ball-nya. Nah, itu kita coba. Nah, alirannya akan seperti ini.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.